ya dari remaja lah ya kita udah mulai pelayanan kan. Pelayanan, betul. Tapi tetap ngerasa kayak gue nggak cocok jadi pendeta gitu, kayak gue nggak bisa. Jadi ya udahlah gak usah gitu. Pelayanan yang gini-gini aja gitu. Kan? Tapi sebenarnya kalau ngomongin panggilan pelayanan ya atau panggilan hidup, sebenarnya nggak harus jadi pendeta juga sih guys. Karena yang sebenarnya Tuhan mau kan kita mempersembahkan tubuh, Roma 12 ayat 1 sampai 2 tuh. Paulus bilang bahwa persembahkanlah tubuhmu sebagai ibadah. Kalau tentang panggilan itu aku maknai sebagai misteri. Misteri itu sesuatu yang tidak bisa dipecahkan dan tidak usah dipecahkan, ngalir aja. Berat kan? Ya, Nggak bisa dipecahkan dan tidak bisa dipecahkan. Iya, makanya menurut Mas Pandu sama Mas Inuk tuh pandangannya gimana? Kalau misalnya akhirnya ikut ke pelayanan itu awalnya bukan karena untuk melayaninya, tapi karena kerennya tuh gitu. Jadi kayak misalnya, oh awalnya kayak keren, oh ini ngerasa ini keren nih ikut multimedia gitu. Tapi akhirnya ternyata itu menjadi ladang pelayanan. Itu bener atau enggak sih sebenarnya? Mumpung masih muda nih, mungkin ada teman-teman yang masih muda ya. Kita bisa mencoba berbagai hal, berbagai kesempatan kan. Misalnya lo bisa menekuni musik, lo bisa menekuni apapun gitu yang positif ya tentu. betul. Barangkali di antara banyak kesempatan-kesempatan yang kita ambil itu, ada satu hal yang membuat kita nih kayaknya aku di sini deh gitu ya. Halo teman-teman semua, selamat datang di WKWK Talk. Nih hari ini suasananya agak berbeda nih. Berbeda. Berbeda ya, susunannya biasanya hostnya ada gue, ada Happy, ada Billy. Tapi ini Billy lagi nggak ada di sini. Ya kita doakan semoga Billy tenang gitu ya. Sana. Di liburannya. Billy tenang. Di liburannya Billy tenang, nggak kepikiran, aduh nggak syuting nih gitu kan. Ya. Jadi semoga Billy tenang liburannya. Kita nantikan nanti Billy bergabung lagi dengan kita. Aku jadi host infal guys. Ya infal. Nah, ada host infalnya Mas Inuk biasanya menjadi narasumber. Sekarang aku host infal. Lagi naik level jadi host infal. infal. Nah di sini kita juga ada kedatangan tamu baru. Ini akan menjadi narasumber kita juga. Siapa ini Happy? Mas Pandu, bener ya Mas Pandu? Bener. Oke, nah bersama Mas Pandu nanti kita akan membahas sebuah topik gitu ya. Nanti mungkin sambil kita kenalin lebih dalam Mas Pandu, sambil kita membahas topik hari ini yang Apa itu? agak dalam nih pertanyaannya. Betul. Ini karena ada pendeta dan juga ada vikaris. Calon pendeta di Calon sini. pendeta. Kita mau bahas topiknya agak-agak kependetaan. Wih. Jadi kita mau ngomongin tentang panggilan hidup. Keren. Kenapa orang memilih hidup menjadi seorang pendeta? Gitu ya kira-kira ya. Benar, jadi kenapa orang memilih hidup menjadi seorang pendeta atau harus gak sih kita menjadi pendeta untuk menjawab panggilan hidup? Wis. Tapi kalau semua pendeta umatnya nggak ada Mas dari. Benar juga. Nah, ya kan? Bener juga ya. Biar lebih jelas lagi kita akan memulai membahasnya ya. Siap. Tapi sebelumnya kita kayaknya minum ayako dulu ya. Boleh. Ini jam rawan ini. Ini jam rawan ngantuk. Nah, Jam ngantuk. Kita minum susu kedelai yang bikin tidak ngantuk. Betul. Emang biasanya kalau orang-orang tuh kalau jam 1 siang biasanya pasti minum susu kedelai. Apalagi ayako. Ayako itu paling enak tuh diminum jam 1 siang tuh. Kalau jam 2 siang, 3 sore rasanya agak beda. Tapi kalau jam 1 siang rasanya enak. Enak. Ayako. Banget. Kayak apa Hep rasanya Hep? Kayak susu kedelai. Iya, Wih, mantap. Emang susu kedelai. Kedelai banget ya. Kedelai banget. Kedelai banget. Naik, slide sebelumnya. Nah, oke. Nah, ini sebelum masuk ke topik kita kan akan kenalan dulu nih sama narasumber kita. Ada Mas Inuk dan ini ada Mas Pandu. Nah, Mas Pandu di sini sebagai vikaris alias calon pendeta dari GKJ Bandar ya. Nah, dari GKJ Bandar. Kalau teman-teman ingat kita pernah bahas Sister Church, episode kita, teman-teman Sister Church. Nah, gerejanya Mas Pandu ini adalah gereja yang lagi kita dampingi. Yes. Sebagai mitra Sister Church. GKJ Bandar letaknya di Kabupaten Pekalongan, guys. Nah, tuh. Ralat Mas, Kabupaten Batang. Oh, sorry. bener. Udah ganti sekarang. Kabupaten Batang. Batang. Ya, Kabupaten Batang. Jadi ini Mas Pandu ini vikaris di GKJ Bandar, Kabupaten Batang. Nah, Mas Pandu, ini kan kita mau bahas tentang panggilan hidup nih. Panggilan hidup. Gitu. Nah, ini kan Mas Pandu juga lagi menempuh proses untuk menjadi pendeta gitu ya. Nah, ini bisa cerita dikit nggak latar belakangnya sampai akhirnya sebelum jadi vikaris tuh kayak gimana sih, Mas? Ini panjang banget ya kalau ceritanya. Kami Sampai tungguin. besok kan ini? Nggak apa-apa, Bisa. masih aman. Ya, sebenarnya itu bukan cita-cita sejak kecil sih Mas. Memang perjalanannya panjang. Saya dulu malah
Bukan SMA tapi SMK, jurusan Teknik Instalasi Tenaga Listrik. Oh, Anak nyambung tuh. mesin. Nyambung banget Nyambung itu. sama teologi ya, pendeta banget. Pendeta banget itu. Itu pendeta banget. Nah, itu lalu kemudian karena sejak CD, dulu selesai CD, terus pelayanan di sekolah minggu bareng sama ibu, karena ibu kan memang senior guru sekolah minggu di GKJW, Gereja Kristen Jawi Wetan, Bongsorejo. Itu di sana, lalu kemudian ikut pengkaderan guru sekolah minggu lah, awal panggilannya mungkin dari sana ya. Nah, lalu kemudian lulus SMK, kok nggak pengen ya, kayaknya di kelistrikan lagi ya. Lebih nyaman di gereja ya, kayak pelayanan itu sudah menjadi hal ternyaman. Wah, keren. Canggih. Keren, hal yang nyaman gitu di gereja. Akhirnya memutuskan untuk, wah aku harus upgrade nih. Gitu. Upgrade kemana? Sekolah yang biasanya dulu kalau menyebutnya sekolah pendeta gitu ya. Orang-orang awam biasanya sekolah pendeta. Tapi enggak, aku memilih sekolah teologi di UKSW kemudian. Yang lulus, nah, sampai sekarang ini menjadi vikaris. Gitu. Tapi semua yang Mas Pandu inginkan tuh didukung ya buat sama orang tua gitu. Ya, puji Tuhannya didukung. Ya, didukung. Keren. Jadi emang nggak dari awal langsung aku pengen jadi pendeta gitu, tapi bisa muncul setelah kita melakukan banyak pelayanan atau proses yang kita lalui. Betul. Nah itu tapi mungkin menarik juga nih, karena kan mungkin dari kecil tuh kita sering dengar bahwa Tuhan tuh memanggil kamu untuk melayaninya gitu. Tapi yang kebayang tuh kan kayak tadi ya mungkin jadi pendeta, jadi guru sekolah minggu, jadi penginjil, jadi bekerjanya dalam konteks yang kerja untuk gereja nih. Gitu. Nah, terus kayak nggak jauh-jauh dari kita kan, misalnya dari remaja lah ya kita udah mulai pelayanan kan. Tapi tetap ngerasa kayak gue nggak cocok jadi pendeta gitu, kayak gue nggak bisa. Jadi ya udahlah gak usah gitu. Pelayanan yang gini-gini aja gitu. Kan? Tapi sebenarnya kalau ngomongin panggilan pelayanan ya atau panggilan hidup, sebenarnya nggak harus jadi pendeta juga sih guys. Karena yang sebenarnya Tuhan mau kan kita mempersembahkan tubuh, Roma 12 ayat 1 sampai 2 tuh. Paulus bilang bahwa persembahkanlah tubuhmu sebagai ibadahmu yang sejati. Artinya kehidupan lu aja kalau itu lu serahkan seutuhnya pada Allah, melakukan pekerjaannya, melakukan pelayanan yang emang kalian enjoy di situ, itu juga sebagai sebuah panggilan. Misalnya Daniel dengan host kayak begini, atau mungkin ada di pemuda dulu, Happy juga malah dulu kan dia ketua pemuda terbaik. Ketua pemuda terbaik kan. Keren. Pemuda tuh aktif banget Mas di zaman Happy. Jadi dapat piala citra itu ya? Ada piala citra ketua pemuda terbaik di GKJ Jomblo. Happy. Keren. Happy Aura nih harusnya yang dapat nih. Udah berat lanjut. Udah berat. Tapi bahkan even dengan menjalani hidup sehari-hari ya, misalnya Daniel dengan profesinya, lo sekali lagi kuliah. Ntar dengan profesi apapun, kalau kita semua persembahan buat Allah, itu panggilan pelayanan. Ya, mungkin cerita juga salah satu gue yang ngambil kuliah jurusan kesehatan, karena itu tadi kalau kesini yang arah ke gereja banget kan mungkin keberatan, jadi gue memilih untuk pelayanan di jalur lain gitu, jalur kesehatan gitu. Kalau jalur kesehatan kan lo sebenarnya juga membantu orang kan, nah itu juga memuliakan nama Tuhan. Memang benar sih Mas, kalau tentang panggilan itu aku maknai sebagai misteri. Misteri itu sesuatu yang tidak bisa dipecahkan dan tidak usah dipecahkan, ngalir aja. Berat kan? Ya, tidak usah dipecahkan dan tidak bisa dipecahkan. Iya, makanya kadang kita berpikir kenapa ya kok aku pengen jadi pendeta gitu. Ya sudah, itu taruh saja pertanyaan itu di depan kepala kita gitu. Untuk dijawab enggak, untuk dijalani gitu. Kalau dijawab ya udah selesai gitu. Kita nggak punya tujuan lagi mau kemana gitu. Tapi kalau itu dipandang sebagai sebuah misteri, kita menjalaninya enjoy aja. Kita jawab itu enjoy, jalan terus. Gitu. Nggak ada berhentinya. Kalau berhenti ya sudah, mau ngapain lagi. Gitu. Tapi aku juga sama sih kebayang, maksudnya dulu pun juga aku mengambil peran untuk pelayanan gitu ya. Misalnya di gereja, dalam konteks gereja kan Happy juga jadi ketua pemuda gitu. Cuma kalau di gereja aku juga diajak Mas Inuk juga nih, Bang, ngajar di kelas remaja, ngajar di pra-remaja. Ya itu akhirnya juga menjadi, awalnya juga bergumul juga nih, bisa nggak ya aku ngajarin anak-anak remaja, ngajarin agama Kristen lagi gitu kan.
gue sendiri kayaknya agama juga belum dalam-dalam amat nih. Bisa nggak ya gue belajar gitu. Jadi pertamanya juga ya diajak ngobrol sama Mas Inuk juga agak ragu juga gitu. Tapi semakin kesini kayak oh ya mungkin mulai menemukan ya gitu kayak mulai Tapi lu enjoy, menemukan. Enjoy dong, enjoy gitu. Enjoy juga gitu. Mungkin sama kayak Mas Pandu nih kan awalnya juga pas ngajar sekolah minggu akhirnya juga nyaman gitu ya, enjoy. Gitu. Kalau happy kenapa? Ini kan dulu pemuda, tapi sebenarnya kan lo sekarang lebih banyak terjun di Mulmed kan? Ya, Itu kenapa tuh dulu awalnya, gue pengen gabung multimedia gitu. seinget gue ya mas, itu karena gue ngerasa Mulmed tuh keren gitu ya. Wih. Oke, siap. Mulmed tuh keren gitu ya? Itu keren. Terus gue coba, seru gitu. Ya Spesifik lanjut. megang itu ya, komputer ya, OBS ya? Atau Sound. Malah sound loh, sound tuh susah kan? Susah Ah. nih. Megang sound. Dianya aja puyeng gue juga. Iya, banyak muter-muternya. tombol-tombol. Muternya. Ah bisa aja. Iya. Sambil minum. Nggak jadi. Tapi ini menarik sih. Kalau menurut Mas Pandu sama Mas Inuk tuh pandangannya gimana? Kalau misalnya akhirnya ikut ke pelayanan itu awalnya bukan karena untuk melayaninya, tapi karena kerennya tuh gitu. Jadi kayak misalnya, oh awalnya kayak keren, oh ini ngerasa ini keren nih ikut multimedia gitu. Tapi akhirnya ternyata itu menjadi ladang pelayanan. Itu bener atau enggak sih sebenarnya? Dari Mas Inuk dulu mungkin. Kalau buat langkah awal mungkin nggak apa-apa ya. Hmm. Tapi seiring dengan berjalannya kita waktu terlibat di pelayanan, motivasi itu harus dimurnikan. Karena kalau motivasi kita nggak berkembang, itu kan berarti nggak ada progres kan sebenarnya dari pelayanan kita dan pelayanan yang motivasinya tidak murni itu cenderung akan tidak long lasting gitu. Akan menghadapi apa terus kita bisa mundur dan segala macam. Tapi kalau itu dimurnikan terus panggilan, nah itulah panggilan ya. Motivasi kita apa segala macam untuk melayani itu, ya gue kira itu semua bisa jadi sebuah proses bertumbuh juga kan. Sebenarnya kenapa sih kita melayani bukan karena kita pengen diselamatkan oleh Tuhan kan, sebenarnya itu kan ucapan syukur karena Tuhan udah ngasih luar biasa buat kita, maka kita memberi kepada Dia lewat apa yang kita bisa. Lo ngajar di remaja dan segala macam, host kayak gini, lo di Mulmed ya Happy ya. Mas Pandu? Ya, kalau aku setuju sih mas, karena dampaknya itu akan sangat ya fatal. Biasanya itu begini, ketika ada motivasi tertentu gitu, oh biar keren gitu misalnya, akhirnya sama kayak Mas Inuk tadi, nggak long last gitu. Nah kemudian kalau ada konflik-konflik nih, gampang ngambek gitu loh, gampang terus nggak usah lah pelayan, ternyata nggak sekeren itu gitu ya. Oke. Nah jadi menurutku yang penting motifnya itu tadi ya, ketika dalam proses perjalanan melayani itu motifnya mulai dimurnikan lagi, memang harus ditata ulang begitu. Kalau untuk awal ya memang nggak apa-apa, tapi lambat laun kan manusia bertumbuh ya, harusnya ada semakin lah ya, betul, maksudnya. harusnya semakin menyadari bahwa kalau aku pelayanan berarti ya memang seharusnya aku pelayanan, bukan karena apa-apa gitu. Tapi itu kayak kita juga jalani pilihan hidup kita kan. Betul. Dan lo misalnya kerjaan lo apa, lo di kesehatan. Ternyata setelah terjun di kesehatan, nggak sekeren yang Nggak dibayangkan. sekeren yang kan itu kan dibayangin, ada banyak gitu ya. tantangannya kan, ada banyak Iya lagi. hambatan. ya Iya, kan? Kalau kita nggak terus mencoba mencari alasan untuk bertahan, mungkin kita bisa mundur terus. Ya. Itu keren tuh, kata kuncinya memurnikan motivasi. Wih, keren. memurnikan potensi. Sama komitmen Yes, gitu. iya. Komitmen. Komitmen. Karena kalau kita nggak komit ya, karena banyak banget ya tantangannya untuk menghidupi panggilan kita gitu. Dan nggak semudah bayangan kita, oh gue mau begini ya, ternyata ada tantangan juga yang kita hadapi di pelayanan, di kerjaan, segala macam. Nah tapi kalau itu kan ya puji Tuhannya kita juga mungkin mendapatkan panggilan-panggilan itu ya, ada merasa terpanggil. Gimana dengan teman-teman kita yang lain nih mas? Mungkin dalam konteks ada nih teman-teman kita yang lain mungkin masih merasa bingung gitu ya dalam hidup, mungkin bingung kayak Tuhan tuh maunya gue ngapain sih gitu. Akhirnya mereka juga nunggu-nunggu terus tanda-tandanya datang gitu ya. Tapi ya nggak ada tanda-tandanya gitu dan ujungnya malah nggak ngapa-ngapain gitu. Stres kan. juga ya, jadi Malah stres bingung juga. gitu. Kayak kita punya nggak sih tujuan hidup? Nggak apa-apa, apa boleh nggak sih nggak punya tujuan hidup gitu kan? Atau kita harus ngapain gitu? Akhirnya jadi nggak kemana-mana, stuck di situ aja. Kalau aku ngerasa ya teman-teman bahwa tujuan itu yang paling penting di dalam hidup ya. Kalau kita nggak punya, aku mau ngapain sih dengan hidupku ya, itu kan sama aja kita jalanin hidup tanpa makna. Nah bagaimana menemukan tujuan itu secara spiritual ya, kita menemukannya bersama Allah. Lalu secara konkretnya adalah, mumpung masih muda nih, mungkin ada teman-teman yang masih muda ya, kita bisa mencoba berbagai hal, berbagai kesempatan kan. Misalnya
lo bisa menekuni musik, lo bisa menekuni apapun gitu yang positif ya tentu. Betul. Barangkali di antara banyak kesempatan-kesempatan yang kita ambil itu, ada satu hal yang membuat kita nih kayaknya aku di sini deh gitu ya. Kayak misalnya tadi Mas Pandu mulai merasakan panggilan itu ketika dia mengiyakan ngajar sekolah minggu. Sekolah gitu minggu. kan. Di situ dia merasa, oh iya ya terjun di dunia pelayanan. Kalau aku pribadi dulu, karena aku aktif di komisi remaja dulu, waktu masih muda gitu, masih kurus. Masih kurus tuh tanda-tanda masih muda ya. Masih muda, masih muda. Iya, Lalu iya. jadi ketua remaja di situ terus merasakan, oh ini kayaknya apa yang gua ambil selama umur hidup ya akhirnya sampai di titik ini gitu. Kalau misalkan dulu menolak untuk gabung di remaja atau menolak untuk mengajar sekolah minggu, jadi mungkin pesan sederhana buat teman-teman semua nih yang nonton di rumah, gue mau ngapain nih dalam hidup? Coba aja berbagai hal, belajar dari berbagai orang. Barangkali Tuhan ngasih kita petunjuk-petunjuknya dari orang-orang yang ada di sekitar kita gitu dan situasi yang kita hadapi kan. Iya. Kalau aku setuju sih Mas, karena ya itu tadi, memang tujuan hidup atau visi ya kalau kita bilang visi. Visi itu harus dimiliki setiap orang gitu. Kalau kita nggak punya visi, nggak punya tujuan, ibaratnya kalau kita mau kemana nih, misalnya kita sudah punya tujuan, mau ke GKJ Joglo, udah tahu nih mau naik apa, mau naik motor, naik mobil, busway, atau naik apa begitu ya. Jadi tahu, aku harus memperlengkapi apa untuk ke tujuanku gitu. Tapi kalau nggak punya visi, lah mau ngapain, bingung gitu toh. Nah, makanya tujuan hidup itu penting dalam kehidupan kita. Tapi kalau misalnya di tengah, misalnya dalam masih bingung nih gitu ya, tadi ya kan akhirnya harus punya tujuan hidup gitu. Kalau misalnya ternyata dalam menentukan tujuan hidup tuh, pasti kan teman-teman kita juga nggak menutup kemungkinan akan ada di fase bingung gitu ya, ada fase kebingungan. Tadi Mas Induk juga sempat ngomong, ya Tuhan juga memberikannya petunjuk-petunjuk, karena mungkin Tuhan juga nggak langsung straight to the point, nih jalan hidupmu nih gitu kan. Nah, aku mungkin juga penasaran juga sih dari Mas Pandu misalnya, yang menjalani proses menjadi calon pendeta ini, ada fase-fase kebingungan nggak sih Mas gitu, dan di tengah kebingungan tuh biasanya yang dilakukan tuh apa sih Mas kalau di tengah kebingungan untuk menentukan tujuan hidup gitu? Oke. Tadi kayaknya bilang semacam aku butuh tanda-tanda nih kalau Tuhan memang manggil aku ke sini gitu ya. Ya, aku pernah sampai di titik itu. Kalau kan aku gap year itu ya aku setahun nggak kuliah, lalu kemudian tahun berikutnya baru kuliah gitu. Tapi dalam 1 tahun itu aku mencari jawaban sebenarnya. Jadi mencari dalam tanda kutip tanda-tanda itu tadi. Gitu. Entah itu caraku, gitu, ya. Apapun caranya atau tanda-tandanya harus diserap dan harus direspon. Aku sampai 1 tahun itu aku mempertanyakan apa benar sih aku harus ke sini, apa benar sih aku harus menjalani ini, apa benar sih mana tanda-tandanya gitu ya. Tapi akhirnya karena sudah mempertanyakan itu, lalu kemudian sudah bertekad untuk merespon setiap tanda-tanda yang hadir, sehingga kayaknya ya memang ini tanda-tandanya begitu. Termasuk aku dulu sempat, kalau aku setahun ini misalnya karena aku dulu nggak kuliah langsung karena faktor ekonomi gitu. Kalau memang Tuhan mengizinkan saya kuliah teologi lalu kemudian menjadi pelayan di gereja, ya tahun depan aku bisa. Kalau enggak ya mungkin belum saatnya kan begitu. Belum saatnya. Nah, hal-hal itu yang ada di dalam kehidupanku yang kemudian aku respon sebagai tanda-tanda dari Tuhan, gitu kan. Nah, kebanyakan dari kita adalah tidak merespon hal-hal itu, gitu. Kita mikir bahwa aku butuh tanda nih, aku butuh kejelasan nih, tetapi kita sendiri nggak ngerespon kejelasan-kejelasan atau penjelasan dari Tuhan, gitu. Tidak mendengar suaranya Tuhan, kan gitu. Nah, itu yang aku alami. Atau kadang kayak tanda-tanda yang ada tuh kita menganggap ini bukan tanda dari Tuhan nih, kadang kayak gitu ya. Jadi akhirnya makanya nggak merespon tadi gitu. Betul. Kayak cara happy ngolah misalnya, aku mau memutuskan farmasi dulu ya happy. Masuk farmasi kan juga itu bukan pilihan yang mudah kan. Karena jurusan kuliah yang kita ambil lah salah satu contohnya. Itu kan menentukan langkah kita beberapa tahun ke depan kan. Itu titik krisisnya kayaknya mungkin teman-teman yang nonton juga lagi pada ngalamin juga. Dan mungkin itu yang harus kita renungkan lebih mendalam ya. Karena kan kadang ada fase-fase di mana ketika kita sudah menjalani, misalnya nih kita sudah memutuskan, lalu kemudian di tengah perjalanan perkuliahan misalnya gitu ya,
Terus kita ngerasa, kadang kan ngerasa kayaknya salah jurusan deh. Iya, salah jurusan. Salah jurusan deh, benar, kayaknya benar, salah benar. jurusan deh gitu. Itu. Nah itu Gimana yang, tuh, Mas? bener ya? Iya, itu Salah gimana tuh, jurusan Mas, ya? cara menyikapinya? Kayaknya salah jurusan ya, bukan salah jurusan, tetapi itu memang proses yang harus dijalani. Yang namanya proses itu kan pasti menyakitkan ya, nggak enak gitu. Dan itu mau nggak mau, itu adalah pil pahit yang terus harus kita nikmatin. Ya, Gitu. betul. Karena ke depan ketika lulus pun, ya dunia lebih keras dari perkuliahan gitu. Iya, iya. Makanya latihannya ya di situ, tekun nggak kita gitu, dengan apa yang kita jalani. Betul, betul. Tapi itu menarik sih, jadinya kadang kan kita menemukan itu dalam konteks dunia pekerjaan gitu ya, dunia pekerjaan atau dunia di luar lingkup gereja lah gitu ya. Dan sebenarnya saat kita ngomongin tentang panggilan Tuhan, sebenarnya kan ladang pelayanan kita kan tidak hanya di gereja ya gitu. Ladang pelayanan tuh bisa di luar, dalam konteks kerjaan, dalam konteks perkuliahan gitu. Mungkin boleh nggak nih kita sambil sharing juga nih gitu. Kalian ada nggak sih kalian momen-momen menemukan, oh nih ladang pelayanan gue di sini nih, dalam selain konteks di gereja gitu, atau dari Happy Day mungkin. Lo ada nggak Happy dalam konteks seperti itu? Kayak tadi karena kenapa gue milih farmasi mungkin biar gue bisa kerja sambil pelayanan juga nih ke orang gitu. Jadi gue milihnya itu. Mulia sekali ya. Iya. Luar biasa. Luar biasa. Tuh, Tuhan farmasi pakai. tuh tanggung jawabnya sebenarnya gede ya. Lalu salah dosis, kelar kan? Iya nggak? Salah dosis. Iya, sembuh itu. Hidupnya juga sembuh. Hidupnya selesai. Ya. Sih. Yang dalam rantai apa ya kesehatan, ya farmasi ini juga penting ya bagian untuk Salah satunya. menolong orang gitu. Iya. Kalau dari Mas Inuk atau Mas Pandu dalam konteks mungkin di luar dalam konteks sebagai pekerjaan sebagai pendeta gitu ya. Itu ada nggak ladang pelayanan yang akhirnya merasa wah ini awalnya bukan dalam konteks aku sebagai pendeta tapi ternyata aku menemukan ladang pelayanan di sini nih gitu. Ada momen-momen kayak gitu nggak? Nah ini ceritanya Mas Pandu menarik nih teman-teman. Ya. Dia itu menemukan minat di podcast. Oh. Wah, padahal kan si nyambung tuh kan. Nah, tapi dia menemukan Udah nah, itu udah teknik instalasi iya, podcast kan, pendeta. dari pendeta gitu Nyambung, kan. Nah, mungkin nyambung bisa sih. kita dengar Semuanya. ceritanya nih. Nyambung. Sampai dia jadi juara loh teman-teman. Oh iya. Podcast yang diadakan BNPT. BNPT itu Badan Badan Nasional Penanggulangan Penanggulangan Teror. ya, terorisme. Nah itu kenapa tuh Mas? Terus akhirnya enjoy juga di situ kan? Gitu. Iya, benar. Jadi itu sebenarnya iseng-iseng aja sih gitu. Siapa tahu ini ladang lain di luar pelayanan, tetapi juga bisa berjalan beriringan juga toh. Itu awalnya sih memang berorganisasi ya, karena aktif berorganisasi, lalu kemudian ada undangan nih, ada undangan ternyata undangannya Organisasinya apa Mas? FKUB teman-teman. FKUB, Gema Forum FKUB, Kerukunan Umat Umat Beragama. Beragama. Oh, Tuh, oke. di Provinsi Jawa Tengah gitu. Lalu kemudian diundang, diajak untuk pelatihan podcast sebenarnya gitu. Tapi ternyata di situ ada lomba gitu toh. Nah, ketika terus ikut lomba ya iseng-iseng kita lempar pancing aja lah, dapat ikan atau enggak terserah gitu ya. Tapi ternyata di Jawa Tengah menang, lalu kemudian ikut podcast nasional yang diadain BNPT gitu. Dan puji Tuhan juara 1 lumayan. Lumayan. Kayaknya yang gantiin Mas Billy, Mas Pandu Iya, aja. Ini gesernya nih. Mungkin Billy yang ke GKJ Bandar Mas. Iya, benar. Itu ya bisa Ini bisa istirahat ya, lebih tenang lagi, gak apa-apa. Lebih tenang lagi. Bukan ngambil ladangnya Mas Willy ya. Mengambil ladangnya Billy benar juga. Oh, jadi malah ada menemukan ladang lain ya Mas? Ya, Di menemukan situ ladang ya? lain dan kemudian itu dijadikan apa ya, alat atau bisa dijadikan teman untuk berpelayanan gitu. Hal-hal lain yang ada di luar gereja itu mungkin bisa dijadikan teman pelayanan. Karena bicara tentang gereja kompleks kayaknya ya Mas ya. Tapi kadang-kadang kita juga berada di persimpangan hidup kayak Ya, gitu ya. betul. Akhirnya ketika kita ambil, ternyata gue Lebih ke sini. juga ya gitu ya. Areanya ya makin meluas gitu. Dengan lo misalnya apa? Apa Mas? Arahnya kemana sih? Gue bingung Iya, arahnya. contohnya Arah lu kemana? berdua kemana sih? Gue bingung. Arahnya bingung. Contohnya gimana? Udah dilautin aja. Tapi sebenarnya gue juga keren, pernah merasakan kayak gitu, kayak kan gue kuliah di psikologi gitu ya. Yang awalnya gue pikir ya udah gue ngurusin tentang persikologiannya aja lah gitu. Tapi ternyata seiring gue berjalan psikologi banyak hal-hal di mana akhirnya ternyata gue berpelayanan juga gitu. Kayak waktu itu sama dosen penguji skripsi gitu, sama dosen penguji skripsi gue malah diajak ngajar katekisasi. Gitu. Ngajar katekisasi di
HKBP gitu. Yang itu beda denominasi tapi Lintas denominasi. jadi paham, oh kategorisasinya HKBP itu kayak gini gitu. Jadi ada ke situ. Terus juga waktu itu sama pembimbing skripsi diajak bantu riset gereja di Indonesia gitu tentang apa ya? Gue gak lupa sih, tapi tentang pokoknya corak ibadah anak muda di Indonesia gitu. Jadi malah diajak riset sama dosen-dosen psikologi yang nggak kepikiran kalau kok malah bisa ke sana ya? Bisa ke sana ya. gitu. Dari Orang psikologi. fokus gue saat itu yang penting gue skripsi lulus gitu kan udah nih kelar. Ternyata malah diajak riset sana sini gitu ya. Emang pasti ada aja lah ya jalan-jalannya. Betul. Mungkin itu bentuk aku merespon juga tuh Mas. Kayak mungkin ada panggilan pelayanan ya aku merespon juga akhirnya. Nah, mungkin untuk menutup juga nih gitu dari Mas Inuk dan Mas Pandu mungkin boleh nggak kalau sedikit penutup tentang panggilan hidup, bagaimana kita menjawab panggilan hidup dan merespon panggilan hidup untuk anak-anak muda nih, terutama anak-anak muda Kristen gitu. Kalau aku sih mungkin kata kuncinya rendah hati ya teman-teman. Rendah hati untuk mau menanggapi dan merespon jalan dan caranya Tuhan. Karena kadangkala apa yang dia kehendaki untuk terjadi dalam hidup kita tuh beda banget dari apa yang kita pikirkan atau kita rencanain. Itu yang pertama. Yang kedua, setia sama proses. Jadi kalau nanti teman-teman udah ngambil satu hal gitu ya dan yakin ya di sini Tuhan menempatkan aku, jangan pikir bahwa itu kemudian jadi jalan yang mudah ya. Oh, Tuhan sertai kok, pasti jalannya kayak jalan tol mulus saja. Gitu kan. Ya enggak juga, kadang di situ ada tantangan, tapi justru ujiannya adalah kita mau enggak tetap setia sama proses. Orang yang setia sama proses menurutku akan menghasilkan buah yang baik gitulah. Dari Mas Pandu? Kalau aku ini teringat kata-kata dosen waktu semasa kuliah begitu. Ini ada pertanyaan sih. Bagaimana kamu bisa mengerti maksud dan kehendak Tuhan? Bagaimana kamu bisa mengerti maksud panggilan Tuhan di hidupmu? Kalau kamu tidak tinggal dan dekat bersama dengan Tuhan. Jadi ya bagaimana kita bisa tahu Tuhan panggil kita kalau kita nggak dekat dengan Tuhan atau bahkan tinggal bersama dengan Tuhan. Nah, mari kita, mari untuk teman-teman begitu yang mungkin masih bingung dengan panggilan hidupnya mau kemana, mau ke ladang yang mana begitu. Ya tinggal dekat bersama dengan Tuhan supaya kita tahu maksud Tuhan untuk hidup kita itu apa. Sana incorpore sano. Haleluya. Bahasa Latinnya. Artinya apa? Dalam tubuh yang kuat ada jiwa. Jadi jiwa sehat. Tahu ya? Gak tahu tuh. Minum dulu. Ayako. Ayako, tetap ayako. Kayaknya kurang minum dia. Hati-hati ginjal. Tema hari ini dalam juga ya? Oh, dalam dong. Mantap nih pilihannya nih. Dalam dong. Keren nih. Masa ngomongin receh-receh mulu? Ya receh juga sih. Ini harus dalam lah sekali. Jadi buat teman-teman yang masih bingung panggilan hidup gue tuh apa ya? Panggilan hidup gue tuh di mana ya? Mungkin tadi bisa belajar untuk merendahkan diri, merespon panggilan-panggilan Tuhan gitu. Dalam kehidupan kita. Tuh. Sama kalau sudah menentukan dilanjutin prosesnya. Betul sekali. Iya, luar biasa. Ya, dalam Semangat teman-teman. Happy aura luar biasa. semangat teman-teman yang Semangat. mungkin masih struggle apalagi yang masih kuliah nih ngerasa salah jurusan. Mungkin itu proses dari Tuhan. Berjuang. Betul. Yes. Proses yang harus dijalani. Yuk bisa yuk. Ya. Bisa yuk. Indahnya mungkin bukan sekarang tapi 2 tahun, 3 tahun ke depan. Amin. Amin. Iya gitu aja sih kalau dari aku. Lu gak mau nutup, Happy? Itu Oh, udah iya, lu yang benar. nutup nih. Kalau gitu sekali lagi terima kasih Mas Pandu. Sama-sama dan Mas Ino, Mbak Happy, dan Mas sama-sama Ino. Mas Daniel. Dan juga Ayako, susu Ayako. kedelai murni kita. Mantap ini. Dan buat semua sobat WKWK Talks di rumah, jangan lupa untuk subscribe, like, komen video ini di YouTube Nawala GKJ Joglo. Karena di tahun 2025 ini, seperti biasa target kita untuk lanjut ke episode berikutnya itu viewersnya harus naik 5 Mas. Dari Ya, sini. betul. Minimal yang di ruangan ini semuanya harus ya. nonton lah. Iya. Kalau nonton kita bisa lanjut ke episode berikutnya. Kalau nggak naik 5 dari video sebelumnya kita nggak lanjut. Aduh, Sama target susah. selanjutnya kita ikut BNPT juga ya. Yes. Lomba Lomba podcast aja kayaknya ya. Udah kalau gitu sampai jumpa di episode berikutnya. Dah. Oke, dadah.